Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang buka puasa. Yang saya muliakan para habaib yang sempat hadir pada acara hari ini, para alim ulama yang sempat hadir pada acara hari ini, kawan-kawan relawan yang berkumpul pada hari ini, terima kasih. Hari ini senang sekali kita bisa bersilaturahmi bersama-sama dengan semua simpul relawan. Alhamdulillah, tentunya senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya kemudian sore ini kita berkumpul di sini dalam rangka melakukan konsolidasi atau buka bersama, juga sekaligus menjelang Ramadan, dan sekaligus juga sharing informasi tentang perkembangan relawan yang sedang kita lakukan hari ini. Tentunya saya tidak berpanjang lebar karena memang ini adalah forum relawan, tapi ya saya mau ingin bilang begini, bahwa relawan ini bekerja, mari kita sama-sama bekerja. Dia bekerja bukan menjadi bagian daripada underworld daripada partai politik. Karena kalau relawan menjadi underworld daripada partai politik, maka kemudian tidak ada artinya kehadiran relawan itu sendiri, karena dia tidak akan pernah menambah suara daripada Anies Baswedan. Bagi saya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, hari ini saya ingin menegaskan bahwa tidak ada gunanya Nasdem menjadi pemenang kalau bukan Anies menjadi presiden Republik Indonesia. Karena kenapa? Nasdem ini berdiri menjadi salah satu partai politik. Dia didirikan dengan satu cita-cita. Cita-cita ingin menunaikan janji kemerdekaan yang telah disampaikan oleh pendiri bangsa ini ketika pertama kali negara ini diproklamasikan. Sekian puluh tahun negara ini telah merdeka. Janji-janji politik itu, janji kemerdekaan itu, belum satu orang pun pemimpin yang mampu menunaikan itu. Dan Nasdem berkeyakinan bahwa insya Allah ketika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden, maka janji kemerdekaan itu mampu ditunaikan oleh Anies Baswedan. Maka itulah menjadi penting bagi Nasdem. Kenapa lebih penting Anies menjadi presiden ketimbang Nasdem menjadi pemenang? Karena itu menjadi cita-cita, itu menjadi tanggung jawab berdirinya Partai Nasdem ini. Nah, untuk itu saya minta kepada semua kita relawan bekerja bersama-sama, bahu-membahu antara satu kelompok dengan kelompok lain, bekerja mendekati masyarakat, menjadi juru bicara terbaik bagi Anies Baswedan. Satu-satunya alasan untuk kemudian Anies tidak menjadi presiden kalau kita berdiam diri. Satu-satunya alasan kemudian kita menjadi presiden kalau kemudian Anies kita biarkan berjuang sendiri. Nah, untuk itulah saya minta kepada semua kita, mari kita bahu-membahu, kita buang ego kita masing-masing untuk kemudian mengedepankan kepentingan lebih besar. Sekali lagi, saya adalah Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Satu-satunya Wakil Ketua Umum di Partai Nasdem itu Ahmad Ali. Dan yang ditugaskan oleh Partai Nasdem untuk mengawal Pak Anies menjadi sebagai Ketua Tim Pemenangan di internal Partai Nasdem, sebagai koordinator pemenangan adalah saya. Jadi saya ingin mengajak semua relawan, mari kita bahu-membahu, mari kita bekerja bersama-sama untuk saling membesarkan hati kita. Mari kemudian kita tidak perlu mengedepankan ego kita bahwa kalau bukan saya tidak ada dalam diri kita yang harus kemudian merasa dirinya bahwa dia yang lebih penting antara satu relawan dengan relawan yang lain, antara satu partai politik dengan partai politik yang lain. Sehingga saya kemudian berharap kepada semua kita relawan untuk kita tidak mengambil porsi yang bukan porsi kita. Apa itu? Untuk persoalan wakil presiden, biarlah nanti Anies Baswedan yang akan memutuskan siapa calon wakil presidennya.
Relawan tidak usah kita ikut-ikutan. Biarlah kemudian dewa-dewa itu berbicara. Termasuk Nasdem. Nasdem dalam beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa Nasdem tidak pernah tertarik bicara tentang siapa figur calon wakil presiden yang ideal mendampingi Anies. Tapi biar kemudian kita bicara tentang kriteria apa yang dibutuhkan oleh Anies untuk menjadi calon wakil presidennya. Supaya kenapa? Untuk apa Anies maju sebagai calon presiden kalau kemudian kita tidak bisa memenangkan pertandingan ini? Untuk apa kemudian kita memiliki koalisi kalau kemudian koalisi hanya menumpang untuk mencari pembesaran partainya? Kita mau ingin koalisi ini adalah koalisi yang memiliki pikiran yang sama, idealisme yang sama untuk melihat bangsa ini ke depan jauh lebih baik, dengan mengedepankan, dengan tidak mengedepankan kepentingan partainya. Siapa sih partai yang tidak mau kemudian ingin jadi pemenang? Semua mau. Tapi untuk kepentingan bangsa, dia harus kemudian kepentingan partai tidak boleh lebih besar daripada kepentingan bangsa itu sendiri. Nah, maka untuk itu Nasdem gak pernah tertarik bicara siapa calon wakil presiden. Kita hanya mau ingin kriteria siapa. Ayo kita bedah bersama-sama wilayah mana yang menjadi kekuatan Anies hari ini, di wilayah mana yang Anies hari ini masih lemah. Itu yang kemudian jangan kita lihat angka survei si fulan paling tinggi, dia paling layak. Kalau dia survei juga paling tinggi, bisa jadi survei yang diorder. Betul? Bisa jadi juga si fulan yang tinggi surveinya itu sama dengan basis surveinya Anies. Terus untuk apa tidak menambah ketika dia diambil oleh Anies? Nah, maka kemudian supaya kita tidak subjektif dalam mencari siapa wakil yang lebih ideal, maka mari kita bicara tentang kriteria. Nanti Anies yang mencari siapa orang yang pas dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh partai politik berdasarkan data-data yang kemudian kita sudah bedah. Setuju gak? Karena yang terpenting bagi kita hari ini adalah menjadikan Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Penting bagi kita sekali lagi bahwa Anies, kenapa Anies harus menjadi presiden? Karena sekali lagi kita ingin menunaikan janji kemerdekaan terhadap rakyat Indonesia. Sekali lagi bahwa kemerdekaan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Founding Father bangsa ini telah berjanji ketika bangsa ini didirikan, dia berjanji ingin melahirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Hari ini sudah sejahtera enggak? Nah, maka itulah kenapa kemudian Anies menjadi calon presiden. Karena kita meyakini tentunya ini kita tidak bertaklid buta karena saya sebagai teman Anies, tapi kita melihat rekam jejak Anies ketika memimpin DKI. Anies dituduh macam-macam intoleran, tapi di zaman Anies lah kemudian teman-teman yang non-Islam diperlakukan lebih manusiawi sebelumnya. Terus apalagi yang harus dikatakan Anies ini intoleran? Terus Anies dibilang gubernur terbodoh di Republik di dunia ini. Masa ada gubernur terbodoh tetapi rektor termuda? Nah, hoak-hoak seperti itu kalau kata Mas Anies tidak perlu kita jawab, tidak perlu kita berbantah-bantahan tentang itu, tapi kita meminta bukti-bukti saja kepada mereka. Hadirkan bukti. Kalau kau bisa menghadirkan bukti, kita ikut kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa menghadirkan bukti bahwa Anies itu intoleran, mari kita bersama-sama untuk bangun bangsa ini. Nah, saya pikir semua kita punya kepentingan yang sama, bahwa pemilu 2024 ini harus terlaksana dengan baik. Syarat terlaksana pemilu ini dengan baik tentunya adalah partisipasi dari masyarakat. Kalau semua kita yang ada di sini juga mendukung Anies tapi diam-diam, ya tidak ada gunanya juga. Antara kita yang ada di ruangan ini, para relawan yang mengatakan mendukung dengan Anies, sama bobot suara kita dengan pemabuk di pinggir jalan. Kalau kita di sini diam-diam. Yang membedakan kita dengan para pemabuk adalah
ketika teman-teman relawan berteriak, bekerja, mengajak orang untuk memilih Anies, orang akan mendengarkan itu. Tapi kalau Pak Mabuk berteriak mengajak memilih Anies, orang tidak akan mendengarkan itu. Maka supaya kita tidak sama dengan Pak Mabuk, mari kita bekerja bersama-sama. Sebulan dari sini kita lebih giat bekerja bersama-sama untuk memenangkan, menyuarakan bahwa penting bagi bangsa ini untuk memenangkan Anies, karena bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tidak untuk kepentingan Nasdem. Saya tidak tahu kalau partai lain, tapi kalau partai Nasdem, saya sudah pastikan bahwa insya Allah kami mendukung Anies bukan untuk mengambil manfaat terhadap Anies Rashid Baswedan, tapi kami mendukung Anies karena ingin kami menitipkan harapan itu di pundak dia. Insya Allah cita-cita berdirinya Partai Nasdem untuk melahirkan kesejahteraan itu kami titipkan kepada Anies Rashid Baswedan, karena kami percaya ketika Anies terpilih menjadi presiden, dia akan mampu melahirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ini saya mesti sampaikan lebih dari saya mohon maaf. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abang Dan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya sudah menyebut kepada tokoh, saya juga lupa untuk para guru-guru saya menyebut nih. Ini di sebelah kanan saya ini ada para abang-abang saya, guru saya, Abang Eka, Ustadz Khoton,